Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Ana, bagaimana kabarnya? Pagi Pak, Alhamdulillah kabar saya hari ini baik. Semoga Bapak juga baik. Amin, amin. Mudah-mudahan kita semua diberi keberkahan ya Bu. Baiklah Bu Ana, jadi kan nanti kita akan melaksanakan observasi kelas. Iya. Jadi sebelum kita melakukan observasi kelas, tentunya kita akan melaksanakan pra-observasi dulu ya Bu. Oke. Tujuannya itu untuk mengetahui bagian mana dari pembelajaran yang akan menjadi fokus pengembangan Ibu nanti. Iya, Pak. Seperti itu Bu. Baiklah Bu, kita mulai ya Bu. Iya Pak. Untuk mata pelajaran bahasa Indonesia ya Bu? Iya, bahasa Indonesia. Baik, materi yang akan disampaikan Bu apa kira-kira? Materinya tentang teks argumentasi Pak. Teks Baik. argumentasinya di sini berkaitan dalam mempromosikan pangan lokal. Baik. Jadi dari materi teks argumentasi, tujuan pembelajaran yang hendak Ibu capai apa? Kebetulan untuk pertemuan ini nanti tujuan yang ingin saya capai itu peserta didik saya harapkan nantinya mampu mengidentifikasi ide pokok dan ide penjelas pada teks argumentasi serta mengenali pola pengembangan paragrafnya Pak. Baik Bu. Kira-kira nih Bu, pelaksananya ini kapan Bu? Dan di kelas berapa? Rencananya tanggal 4 September, harinya hari Rabu di kelas 11 Pak. Baik, di kelas 11 ya Bu? Iya. Baiklah. Kemudian Bu, nanti pada saat proses pembelajaran, area pengembangan yang hendak Ibu capai itu di bagian mana Bu? Kebetulan area pengembangan yang ingin saya capai itu di bagian aktivitas interaktifnya Pak. Jadi di situ saya ingin terjadi ibaratnya saya ingin memfasilitasi agar siswa itu dapat berkolaborasi melalui diskusi. Oh baik, berarti Ibu nanti menggunakan metode diskusi ya Bu? Iya. Baik. Untuk strategi yang Ibu persiapkan apa Bu? Strateginya saya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Itu ada menggunakan diferensiasi proses dan konten. Prosesnya kan melalui diskusi Pak. Yang didiskusikan kan tentang teks argumentasi untuk mengenali setiap paragrafnya. Nah, jadi konten yang saya sediakan itu sesuai dengan kesiapan siswa. Ada yang berbentuk teks, ada yang berbentuk gambar, dan berbentuk video. Baik. Kontennya itu sesuai biaya belajarnya begitu ya Bu. Untuk diskusi kelompoknya dalam prosesnya Ibu melihat dari kesiapan siswa. Iya, maksudnya seperti itu Pak. Baiklah Bu. Kemudian penilaian yang akan Ibu gunakan nanti seperti apa Bu? Penilaiannya itu ketika diskusi itu nanti saya akan melihat siswa baik yang sudah siap ataupun masih yang belum siap atau setengah siap misalnya. Nah, bagaimana mereka mengemukakan pendapat mereka dalam menangkap yang namanya ide pokok dan ide penjelas dari teks yang disimak. Iya, berarti berorientasinya pada pengetahuan dan keterampilan mungkin ya Bu? Pak. Baik. Kemudian harapan Ibu apa nanti pada saat proses pembelajaran itu selesai Bu? Harapan saya dengan setelah proses pembelajaran itu melalui strategi tadi Pak yang berdiferensiasi, saya berharap nantinya peserta didik saya mampu mengidentifikasi tadi atau mengenal mana ide pokok dan ide penjelas setiap paragraf sehingga mereka dapat menarik kesimpulan atau mengambil informasi yang mereka baca dari teks. Gitu, Pak. Baik Bu. Baiklah Bu Ana, terima kasih atas percakapan pada hari ini. Mudah-mudahan nanti pada saat observasi pembelajaran nanti bisa berjalan dengan baik dan lancar ya Bu. Amin. Makasih Pak. Sama-sama Bu. Terima kasih Bu. Iya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah. Hari ini ada yang tidak hadir? Siapa teman yang tidak hadir hari ini? Ahmad Rida, Beida, Ahmad Rida kenapa tidak hadir? Kepergian. Beida,
Berpergian. Ramlah sakit. Ya, kalau temannya sakit, nanti masih lama, tolong dijenguk temannya lah. Nah, sebelum kita memulai kegiatan kita hari ini, Ibu minta kita bersama-sama berdoa sejenak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Bagaimana perasaannya hari ini? Baik. Ada yang kurang baik? Enggak ada. Semuanya baik ya, insya Allah ya. Sudah siapkah kalian belajar hari ini? Kalau siap, nah sebelum kita mulai materi, kalian lihat tayangan berikut. Ada tayangan video, silahkan kalian saksikan. Nah, itu tadi ada video. Tadi sebelumnya kita sudah melihat ini poster yang sudah kalian buat sebelumnya. Kemudian nih video yang Ibu tayangkan. Nah, yang kalian lihat tadi adalah beberapa contoh bentuk promo. Sebelumnya kan sudah disampaikan bahwa kita mempromokan apa? Tentang bahan pangan lokal. Nah, dua yang Ibu tayangkan tadi, yang ada poster buatan kalian, kemudian ada video apa tadi? Video apa? Video iklan. Nah, itu tuh bentuk promo. Nah, selain dari dua bentuk promo yang sudah kalian lihat, setahu kalian, promo juga bisa dilakukan dengan apalagi? Teks. Nah, apalagi selain teks adalah? Ada? Hah? Ada juga bentuk video, tapi bukan iklan. Bu Pian kan sekarang itu sering main TikTok, YouTube, ya kan? Video review, sudah menonton lah. Nah, itu tuh salah satu bentuk promo juga. Lah, pada materi sebelumnya kita sudah membahas bentuk promo dalam teks. Nah, kalau bentuk teks, teksnya berbentuk apa untuk promo? Argumentasi dan persuasi. Kemudian kita juga mempelajari apa dalam teks itu? Ada ide pokok dan ide penjelas. Berkaitan dengan ide pokok dan ide penjelas, materi kita hari ini, kita akan mempelajari yang namanya pola pengembangan paragraf. Untuk apa, Bu, kita mempelajari pola pengembangan paragraf? Tujuannya untuk mengidentifikasi ide pokok dan ide penjelas pada setiap paragraf dengan pola pengembangan tertentu, terutama dalam teks argumentasi. Manfaatnya dengan kalian mengetahui ide pokok dan pola pengembangannya, diharapkan kalian bisa mengambil informasi atau pesan yang ingin disampaikan dalam setiap teks. Kemudian, seperti biasa, pembelajaran Ibu melakukan penilaiannya, ada penilaian sikap, itu Ibu lakukan secara observasi atau pengamatan terhadap kalian. Kemudian ada penilaian pengetahuan dan penilaian keterampilan. Nah, itu nanti dinilai ketika kalian unjuk kerja. Nah, kalian kan sudah duduk tuh, sesuai dengan kelompoknya. Ini Ibu akan membagikan LKPD kalian. Nah, coba kalian perhatikan LKPD-nya. Nah, di LKPD tersebut ada salah satu contoh teks argumentasi yang berjudul diversifikasi untuk ketahanan pangan. Ada berapa paragraf teksnya? 6. Coba Pang, Ibu minta tolong salah satu dari kalian membacakan teksnya. Ibu minta tolong Jamilah.
Ketahanan pangan sangat penting untuk diperkuat sekarang ini. Tingginya tingkat ketergantungan pada beras sebagai sumber karbohidrat utama menjadikan bangsa ini cukup rentan dalam hal kedaulatan pangan. Memang produksi beras lebih tinggi daripada kebutuhan, tetapi pemerintah butuh impor sebagai persediaan untuk mengendalikan harga di pasaran. Iya, terima kasih Jamilah, cukup sampai di situ. Nah, kelanjutannya itu ada beberapa paragraf. Nanti kalian secara berkelompok tolong dibaca bersama-sama lah. Sebelum kita mengisi LKPD, Ibu ingin menyampaikan sedikit. Berkaitan materi kita, kan kemarin kalian sudah belajar yang namanya ide pokok. Dalam setiap paragraf itu ada satu ide pokok. Selain ide pokok, ada yang namanya ide apa? Ide penjelas. Ide pokok letaknya di kalimat utama. Kalau ide penjelas, kalimat penjelas atau ide pendukung lah disebut juga. Nah, pola pengembangan paragraf ini terbagi menjadi 4. Ada deduksi, ada induksi, ineratif, dan campuran. Ada kan ini waktu di kelas 10 juga sudah kita bahas. Nah, deduksi itu yang kayak mana? Yuk, siapa ada yang ingat deduksi? Di awal atau di depan. Nih, deduksi atau depan. Nah, yang kalimat utamanya letaknya di depan. Yang induksi apa? Di akhir. Kalau ineratif? Tengah. Campuran? Awal dan akhir. Jadi di dalam satu paragraf itu yang namanya ide pokok itu hanya satu. Yang banyak itu namanya ide pendukung atau ide penjelas. Nah, ini contoh-contohnya. Seperti yang disebutkan temannya tadi, deduktif adalah paragraf yang ide pokoknya terletak di awal. Nah, ini contoh. Coba baca akan Ramadan. Pian. Nih. Iya. Iya. Nah, itu contoh paragraf deduktif. Deduktif tadi kalimat utamanya di mana? Di awal. Berarti yang mana yang kalimat utamanya? Nah, itu tadi deduktif. Kemudian lihat di sampingnya ada paragraf induktif. Nah, induktif ini kebalikan dari deduktif. Kalau deduktif di awal, berarti induktif di akhir. Nah, biasanya di akhir itu dia bisa berbentuk kesimpulan. Jadi sebelumnya diberi penjelasan, lalu ditarik kesimpulan. Nah, ide pokoknya. Lihat contohnya, Ibu bacakan. Dari kelok pertama sampai kelok ke-44, kami menikmati panorama yang masih perawan. Sampai di tepi danau meninjau, terlihat hamparan air yang dikelilingi bukit-bukit menjulang. Tampak dari kejauhan, nelayan dengan sampan tradisional mencari ikan di tengah danau. Meskipun di tepi pantai, angin sejuk menyapa dengan lembut. Sungguh molek alam Minangkabau yang belum pernah terjamah tangan jahil itu. Kira-kira yang mana kalimat utamanya? Ide pokoknya apa? Hah? Dari kalimat utamanya toh? Iya, molek alam Minangkabau. Kenapa molek alam Minangkabau yang utamanya? Karena di sebelumnya ini, beberapa kalimat sebelumnya itu berisi penjelasan betapa indahnya atau molek. Tadi apa? Karena artinya molek adalah yang tahu molek. Indah. Nah, apalagi selain indah? Cantik. Ya, Pak? Nah, bagus. Nah, habis itu nih. Ada paragraf apa yang ketiga? Ineratif. Ineratif di mana letak ide pokoknya atau kalimat utamanya? Di tengah. Nah, ini contohnya. Letaknya di awal dan di akhir. Yang menjelaskan tentang ide pokok yang ada di kalimat utama yang di tengah. Nah, yang terakhir ada pola pengembangan paragraf apa? Campuran. Iya, nah nih. Deduktif, induktif. Campuran ini berarti kalimat utamanya di mana?
di awal dan akhir. Nah, kita lihat langsung lah kalimat yang awal. Yang mana kalimatnya? Hasil mengungkapkan. Iya, ide pokoknya apa berarti di kalimat ini? Yo, intinya apa? Ya, tingginya kolesterol merupakan faktor utama penyebab penyakit jantung. Itu ide pokoknya. Kita lihat kalimat utama yang di bawahnya. Nah, dengan demikian, kolesterol penyebab jantung. Nah, kolesterol penyebab utama penyakit jantung. Sama kan ide pokoknya? Nah, sama. Nah, kalau begitu silahkan kalian perhatikan kembali LKPD-nya. Kalian isi LKPD kalian, tuliskan nama kelompok, kemudian nama anggotanya lah. Tadi kan teksnya sudah dibaca sebagian. Silahkan kalian berkelompok baca seterusnya teksnya. Tolonglah semuanya mengerjakan bagi tugas. Misalnya misalnya ada yang menulis. Nah, ini kayak ini. Nah, Rizka misalnya menulis. Ada yang menulis, ada yang membaca teksnya, kemudian diskusikan bersama. Yang mana jawabannya lah. Ada berapa paragraf teksnya semuanya? 6. Nah, bagi tugas tuh setiap orang misalnya 2-2, ya yang 3 lah. Jangan ada yang kada mengerjakan lah, jangan baca. Yang mana ide pokoknya? Kalimat utamanya mana? Ya, ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Taibah kah tadi manggil? Ada tanya apa? Ada yang ditanyakan kah? Lain. Didoksi sama aja Pak. Didoksi sama. Kenapa? Berbeda kemudian jawabannya nomor 2 nih. Sama. Sekelompokan ini sama kan dengan jawab nomor 2-nya? Sama. Nah, sama tulis salahnya kalimatnya. Yang mana yang masih ragu-ragu? Jawab. Ini satu paragraf. Paragraf 2 ragu-ragu jawabannya apa gerang? Didoksi lawan baca dulu. Cepatlah bukunya lah. Saya punya buku. Paragraf berapa? Bimbingan Dewi. 5, 6. Ini satu paragraf. Satu paragraf. Makanya kan dulu maju. Kan satu paragraf itu ditandai lo nih maju ke depan, maju ke tengah tulisannya. Ini kade masih sambungannya. Masih bingung? Coba bergantian membaca. Menurut Jasmiyah apa jawabannya? Menurut Jamilah apa? Salihah apa? Taibah apa? Paragraf 6. Ayo diskusikan dulu sama-sama. Taibah apa jawaban Taibah? Nah, ini Taibah bersuara Taibah. Jangan berdiam. Nah, pendapat Pian apa? Pian? Masih paragraf 2. Ya, jangan Bu. Induksi aja lah. Insyaallah. Coba dulu baca dulu. Sebenarnya paragrafnya ini ada bukunya. Di buku teksnya maksudnya. Ada teksnya di buku, inggih. Bagaimana? Semuanya? Ada kesulitan? Sudah? 3. Kelompok Dipa sudah. Nah, kalimat lain yang mana? Kira-kira. Kalimat 1 kan kini upaya memberikan keragaman. Kalimat 2 gerakan ini dimulai. Diversifikasi itu kayak menambah variasi, membanyakkan. Nah, pangan kita kan rata-rata lo hampir semuanya makanya beras. Nah, ini maka supaya yang lain daripada beras memvariasikan makanan pangan.
Pun inggih. Itu paragraf 5 kalau sama sini. Iya, sama sini. Paragraf 5. Gini Bu aja paragraf 5 Ini sama ini. Inggih. Oh, Ya. kira sambungan nih. Lain ini satu paragraf. Ini paragraf 4. Nah, ini 1, 2, 3, 4. Paragraf 5. Iya, harus ya. Itu dah. Impian tuh. Sudah tonton. Tentang bikin kepala menggiri tugas kah? Yang bingung tuh nomor berapa? Paragraf berapa? 3. Coba yang berbagi, misalnya Muslimah dari yang 3. Ratna coba baca yang pian yang berapa? Pian 3. Nah, pian Muslimah yang lain. Bagi tugas. Tadi 3 aja. Bagi kertasnya sebutin. Nah, coba baca. Bintang 3 misalnya. Muslimah yang baca yang 4. Berarti Ratna yang 5. Rina yang 6. Pas tonton. Nyaman cepat. Ini di kalimat 2, 3. Berapa kalimat girang nih? 4. Tanya rumah lainnya. Nah. Ini 5. Nah, dari kata yang sama nih aja gini hanya menjelaskan tentang apa nih? Ya. Berarti itu yang kalimat utamanya. Bila di akhir induktif, bila di awal deduktif. Bila berupa kesimpulan biasanya itu namanya induksi atau induktif. Nah, adalah yang berupa kesimpulan di paragraf-paragraf itu. Bila ada yang kayak berupa kesimpulan berarti induksi. Dijabarkannya, dijelaskannya dulu di awal, hanya tarik kesimpulan berarti induksi. Tapi bila langsungnya mengemukakan argumentasinya, hanya dijelaskan berarti itu deduksi. Tolong dari Ibu, pimpin kelompok 1 lah. Kelompok 1, presentasikan jawaban kalian untuk paragraf yang mana. Nah, karena siapa? Atur berdahulu supaya pas presentasi kan ada lagi, kamu aja baca. Janganlah. Siapa Anda? Maimunah, Ramadan. Jawabannya 1 aja. Enggak, karena Ibu tunjuk misalnya kelompok 1, jawaban kalian, presentasikan jawaban kalian paragraf yang keberapa. Karena Ibu suruh. Itu aja. Benar, misalnya jadi ibu suruh paragraf 1, jawaban kami paragraf 1 menggunakan pola pengembangan apa? Kalimat utamanya bacakan. Ya, atur aja bantian tugasnya kayak apa supaya cepat tugas semuanya. Nih, karena Ibu minta. Kan sama semuanya. Sudah contoh. Sudah. Paragraf 5, iya induktif. Tulis. Karena tentukan yang presentasi siapa yang berpandir. Ini 1 aja juga. Ini 1 aja, kan ini sama semuanya, jadi Ibu bagi. Dari sini Bapak. Jawabannya apa? Induktif. Kalimat terakhir yang mana? Itu tulis sudah jawaban. Kalimat Ina jadinya ini di tengah. Awalnya kan ini. Nah, di tengah inaratif. Jadi akhir. Kita bertahan. Ini yuk. Nomor 2. Dari data. Tiganya, 4-nya tadi sudah, 5-nya mana? Ini 5-nya. Ini nih. Aduh, itu tadinya. 6. Sudah semuanya kah? Yang sudah, sementara kawan yang belum masih mengerjakan, siapkan dulu untuk presentasi lah. Sudah siap? Siap, ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai presentasi hasil kerja kalian hari ini. Yang pertama presentasi, Ibu minta tolong kelompok 1 presentasikan jawaban kalian untuk paragraf 1. Iya, silahkan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Ramadan, saya dari kelompok 1. Saya akan membacakan hasil dari kelompok kami. Pola pengembangannya paragraf 1 didoksi, kalimat utamanya ketahanan pangan sangat penting untuk diperkuat sekarang ini. Iya. Jadi jawabannya tadi pola pengembangan apa tadi kelompok 1? Didoksi, Didoksi. Kalimatnya? ketahanan pangan sangat penting untuk diperkuat sekarang ini. Nah, yang kelompok lain mendengarlah. Kelompok. Ada yang memiliki jawaban berbeda kah dari kelompok 1? Sama. Sama semuanya didoksi. Mendapat karena sama. Berarti sudah cukup. Terima kasih kelompok 1. Akhiri. Saya akhiri presentasi dari hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan dulu semuanya untuk kelompok 1. Ibu minta tolong yang presentasi berikutnya kelompok paragraf 2. Kelompok 3 untuk paragraf 2. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulistina Ningsih. Saya akan presentasikan hasil pengembangan induktif. Penyeragaman konsumsi beras di Indonesia membuat makanan pokok lokal terabaikan. Jadi itu jawabannya. Nah, ada nggak yang lain dari induksi atau induktif jawabannya? Sama. Kelompok 1 sama, kelompok 2 sama. Sama, ya. Kalaunya sama, ya berarti sudah. Ya, silahkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita lanjutkan. Ibu minta tolong kelompok 4. Silahkan kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Pola pengembangan paragraf 4, induksi. Kutipan kalimat utama, perlu keteladanan dari kepala daerah untuk memulai memelopori mengonsumsi pangan lokal. Kelompok lain bagaimana? Ada yang berbeda? Ada yang sama? Kalian didoksi. Coba berikan alasan kalian yang menjawab didoksi paragraf 4. Jadi jawabannya paragraf 4, iya, didoksi. Terima kasih. Paragraf 5, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Jemilah dari kelompok 5, ingin membacakan hasil diskusi kelompok kami tentang pola pengembangan paragraf. Pola pengembangan diduksi. Kutipan kalimat utama, upaya diversifikasi pangan lokal ini ditargetkan menurunkan konsumsi beras dari 94,9 kg per kapita per tahun menjadi 85 kg per kapita per tahun pada 2024. Iya, sampai situ kalimat utamanya. Yang lain jawabannya bagaimana? Ada yang berbeda? Ada 2, 3. Pekerjaan rumah lainnya berarti itu masih menyambung. Lainnya. Jadi jawabannya itu yang lebih tepat diduksi. Malah itu coba
Sekarang kita perhatikan paragraf terakhir sama-sama. Nah, paragraf 6 apa jawaban kalian pola pengembangan yang digunakan? Ya, paragraf 6, paragraf terakhir itu jawabannya adalah jeng 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 jeng. Deduksi. Ada kelompok yang jawabannya benar semua? Kami. Tepuk tangan untuk kelompok. Terima kasih sudah cukup. Terima kasih kalian sudah mengerjakan dengan baik. Kalian semuanya hebat. Iya, sebelum kita akhiri, karena waktunya nih sudah mepet. Sebelum kita akhiri, lihat, adakah yang bisa memberikan kesimpulan tentang pelajaran kita hari ini? Silahkan Yulis. Berdasarkan letak ide pokoknya, pola pengembangan paragraf terbagi atas didoksi, indoksi, ineratif, dan campuran. Iya, tepuk tangan untuk Yulis. Adakah yang mau menambahkan kesimpulannya? Oh iya. Silakan Rizky. Apa Rizky? Lagi kesimpulannya? Kesimpulan hari ini paragraf deduksi ide pokoknya di depan. Kalaunya induksi ide pokoknya di belakang. Iya. Generatif ide pokoknya di tengah. Campuran ide pokoknya di awal dan di akhir. Iya, benar sekali, tepuk tangan semuanya. Ya, jadi hari ini kita sudah mempelajari yang namanya pola pengembangan paragraf. Benar seperti temannya sebutkan tadi, ada pola pengembangan didoksi, induksi, ineratif, dan campuran. Kita lakukan refleksi bersama. Nah, kalian kan tadi sudah mengerjakan tugas. Nah, kira-kira bagian yang menurut kalian paling sulit dalam pengerjaan tugas kalian, di materi kita sudah disampaikan bahwa untuk ini kalian akan membuat yang namanya promo terhadap pangan lokal. Sebelumnya kalian sudah membuat dalam bentuk apa? Poster. Nah, selain poster, tadi kan Ibu sudah memberikan contoh, ada video iklan. Nah, setelah membuat poster, di pertemuan berikutnya Ibu ingin kita bersama-sama membuat video singkat yang berisi iklan tentang pangan lokal. Siap semuanya? Siap. Mau kan mengerjakan tugasnya nanti? Iya, terima kasih. Untuk hari ini, Ibu cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas partisipasi kalian semua. Alhamdulillah. Tetap rajin belajar, tetap semangat. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dedi Andreas Setiawan, MPD, CGP Angkatan 10 dari Kabupaten Hulu Sungai Utara, SMA Negeri 1 Paminggir. Kali ini saya akan melakukan pasca observasi dengan Ibu. Silakan, Bu. Nama saya Ibu Nur Herliana Arianti, tapi dipanggilnya Ibu Ana aja. Iya, dan juga didampingi oleh pengajar praktek, Ibu. Ya, terima kasih Ibu Ratna telah mendampingi kami dalam pasca observasi kali ini. Kita mulai ya Bu Ana. Iya Pak. Ya, baik. Apa kabar Bu Ana? Alhamdulillah, kabar baik Pak. Ya, bagaimana rasanya tadi sudah melaksanakan praktek mengajar, kemudian saya mengobservasi kelas Ibu. Kalaunya sekarang perasaannya sudah lega, karena sudah terlaksana pembelajaran yang sesuai sudah saya rencanakan. Alhamdulillah. Kalau waktu pembelajaran tadi agak sedikit grogi dan tegang, karena kan biasanya saya mengajar sendiri. Kalau yang kali ini diawasi atau diamati oleh Bapak, jadi ada sedikit grogi dan tegangnya. Wajar ya Bu, sebagai manusia kalau kita diawasi itu merasa grogi. Nah, kemudian Bu, bagaimana cara Ibu untuk mengantisipasi rasa grogi tersebut Bu dalam proses pembelajaran tadi? Untuk mengatasi rasa groginya, saya lebih memfokuskan menatap anak-anak kan, melihat aktivitas anak-anak. Habis itu membangkitkan keaktifan mereka, soalnya ketika melihat anak-anak belajar dengan lebih aktif,
secara tersendirinya tanpa sadar rasa grogi saya hilang karena ingin terlibat juga lebih aktif seperti mereka. Baiklah Bu, alhamdulillah akhirnya Ibu bisa mengatasi rasa grogi Ibu ya Bu. Baiklah Bu, kita mulai masuk ke topik wawancara kita kali ini. Ya, Pak. Ibu Nur Herliana Arianti. Tadi Ibu masuk di kelas itu mata pelajaran Bahasa Indonesia ya Bu. Iya. Di kelas berapa dan topiknya apa Bu? Tadi masuknya di kelas 11B. Iya. Topiknya itu tentang pola pengembangan paragraf. Baik Bu, kalau boleh tahu tujuan pembelajarannya apa Bu? Tujuannya murid mampu mengidentifikasi ide pokok dan ide penjelas dari setiap paragraf pada teks argumentasi serta memahami pola pengembangan paragrafnya, Pak. Iya, baik Bu. Berarti Ibu mengidentifikasi ide-ide pokok dan ide penjelas ya Bu dalam setiap paragraf pada setiap teks, Iya. khusus teks argumentasi ya Iya, Bu? khusus teks argumentasi. Iya, baik Bu. Nah, sekarang Bu, Ibu Ana bisa menceritakan kembali Bu terkait proses pembelajaran yang tadi Ibu laksanakan di kelas berkaitan dengan pencapaian tujuan pembelajaran yang hendak Ibu capai dalam kelas tadi Bu. Sesuai tujuannya kan ingin agar anak-anak itu mampu mengidentifikasi ide pokok, ide penjelas, sampai pola pengembangannya. Lalu jadi dalam pembelajaran itu saya mulai dari pendapat mereka tentang teks kan yang ada di buku. Kemudian saya juga ada menampilkan gambar, gambar promo. Kemudian ada bentuk video juga. Lalu di situ saya minta pendapat anak-anak. Nah, jadinya dalam berargumentasi atau berpendapat kan ada beberapa macam. Nah, lalu dari situ mereka itu dikelompokkan Pak untuk berdiskusi mengenai promo tersebut, argumentasi, kemudian penyampaian argumentasinya yang mana ide pokok, ide penjelas. Lalu kalau dikaitkan di pola pengembangan paragraf, bagaimana pola pengembangan paragrafnya? Itu. Kemudian Bu, berkaitan dengan pola pengembangan paragraf ya, pada akhir pembelajarannya apakah tujuan pembelajaran itu bisa tercapai atau tidak? Tujuannya alhamdulillah tercapai, meskipun mungkin masih ada beberapa anak yang kayak ragu atau seperti belum yakin gitu dalam menentukan yang mana ide pokok dan ide penjelas. Iya, tapi secara keseluruhan bagaimana Bu? Secara keseluruhan sudah tercapai karena kan pembelajarannya dilaksanakan dengan diskusi. Oh iya, alhamdulillah kalau begitu berarti kan aspek dari tujuan pembelajaran yang hendak Ibu capai itu sudah tercapai ya Bu. Nah sekarang Bu, saya ingin bertanya lagi nih berkaitan dengan aspek dan strategi pengembangan yang hendak Ibu angkat dalam proses pembelajaran tadi Bu. Nah, aspek-aspek apa saja Bu yang ingin Ibu kembangkan? Aspek yang mau saya kembangkan itu yang pertama itu Pak ada aktivitas interaktif. Kemudian ada pembelajaran berdiferensiasi khususnya ke diferensiasi konten sama proses Pak. Baik. Oh, diferensiasi konten dan proses. Iya. Bisa Ibu gambarkan Bu pada saat aktivitas interaktif itu pada proses yang mana Ibu penekanannya? Kalau aktivitas interaktif itu di dalam diskusi. Tapi sebelum mereka diskusi kelompok dulu kan di awal itu saya sudah mengajukan pertanyaan yang memicu terjadinya diskusi antar mereka. Kemudian lalu mereka berkelompok, kan saya bagi beberapa kelompok secara heterogen dengan LKPD. Nah, di LKPD itu kan di situ mereka diminta menentukan atau mengidentifikasi yang ide pokok dan ide penjelas tadi. Jadi di dalam kelompok itu lalu mereka berdiskusi untuk menjawabnya. Nah, di situ saya juga memberikan arahan kepada mereka, tanya jawab, mungkin tentang penyelesaiannya, kemudian memotivasi mereka untuk lebih percaya diri, mengemukakan pendapat mereka. Kan pastinya dalam kelompok itu bisa terjadi perbedaan pendapat ketika mereka mengerjakan LKPD. Iya, betul sekali Bu. Nah, memang tadi saya juga melihat pada saat aktivitas interaktif itu saya lihat Ibu Ana itu sudah memfasilitasi murid ya dalam diskusi. Kemudian Ibu Ana juga
Saya lihat juga berkeliling ya Bu, Iya. di kelas untuk memberikan arahan kepada murid seperti itu. Baiklah Bu, selanjutnya berkaitan dengan pembelajaran berdiferensiasi Bu, bisa Ibu jelaskan pada bagian mana proses pembelajaran itu terlihat pada diferensiasi konten maupun prosesnya Bu? Kalaunya proses itu kan siswa saya bagi beberapa kelompok itu berdasarkan gaya dan minat belajar mereka, Pak. Iya. Kalau yang konten diferensiasinya saya munculkan ketika saya memberikan materi, kan di situ ada saya tampilkan gambar itu kan dari hasil mereka juga, gambarnya berapa poster, kemudian ada video, habis itu ada teks. Kemudian untuk anak-anak kinestetik kan saya bertanya jawab juga sebelumnya, pernahkah lakukan promo secara langsung, lalu mereka mencontohkan ada seperti kayak pengumuman. Baik Bu, jadi diferensiasi kontennya itu Ibu menyesuaikan dengan gaya belajar murid ya Bu, Iya. sama halnya seperti diferensiasi proses ya Bu. Nah pada saat Ibu melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi itu Bu, apakah ada terjadi hambatan Bu atau kendala pada saat proses pelaksanaan tadi Bu? Kalau saat pelaksanaan, alhamdulillah tidak ada hambatan. Kalau sebelumnya itu, kalau sebelum terjadi proses pembelajaran itu kesulitan saya mencari variasi kontennya itu Pak, yang untuk mewakili minat belajar siswa. Kalau sudah terkumpulnya sih di saat proses pembelajaran sudah tidak ada. Iya Bu. Pada saat yang Ibu tadi kan ada menemukan hambatan pada saat sebelum melakukan proses itu. Nah, solusi yang Ibu lakukan untuk menanggulangi hambatan itu apa, Bu? Kalau sebelumnya saya ada tanya jawab dengan rekan kerja, kan mungkin ada masukan dari mereka. Habis itu saya juga adalah dari beberapa siswa yang saya tanya, mungkin mereka ada tahu berbagai bentuk promo kan. Nih materi saya kan berkaitan dengan promo nih, mungkin mereka pernah melihat bentuk-bentuk promo selain dari poster kan, tanya jawab. Nah seperti itu Pak. Saya lihat memang tadi Ibu kan juga memberikan pertanyaan pemantik ya, dan juga menampilkan konten-konten dari LCD berupa gambar ya. Dan gambar itu merupakan hasil karya siswa ya, Iya, poster ya. Kemudian Ibu juga menampilkan video ya. Baiklah Bu, luar biasa sekali apa yang sudah Ibu sampaikan. Nah sekarang Bu, Ibu juga saya lihat tadi juga menyampaikan adanya penilaian, memberikan penilaian sikap, kemudian pengetahuan serta keterampilan. Nah, bagaimana Bu proses penilaian tersebut? Kalau penilaian sikap itu diambilkan dari saya mengobservasi atau mengamati siswa ketika proses pembelajaran itu seperti apa. Kalau untuk pengetahuan dan keterampilan itu dari unjuk kerjanya Pak, hasil LKPD-nya. Oh iya, baik Bu. Berikutnya Bu, secara keseluruhan proses pembelajaran Ibu tadi kan Ibu menyampaikan bahwa tujuan pembelajaran Ibu itu sudah tercapai secara garis besar. Ya. Kira-kira kalau dari level 1 sampai 10 nih Bu, posisi Ibu itu dalam proses pembelajaran itu berada pada level berapa Bu? Kalau dalam proses pembelajarannya menurut di level 8 lah. 8 ya Bu. Artinya masih ada beberapa yang kurang. Ya, 2 poin lagi yang kurang ya untuk yang mencapai nilai maksimal itu ya Bu. Nah kira-kira Bu yang 2 poin itu apa? Di situ kalau menurut saya itu masih kurang ada variasi atau berdiferensiasi dalam diferensiasi produk Pak. Masih belum mewadahi siswa. Kemudian yang kurang itu ada beberapa siswa sebelumnya yang masih belum aktif. Oh iya. Meskipun tadi secara keseluruhan terlihat siswa itu aktif, tapi Ibu kan pastinya lebih mengetahui. Ada siswa-siswa yang beberapa siswa yang kurang aktif. Nah sekarang Bu, kita kan bisa melihat kesiapan siswa itu kan ada 3 macam. Yang pertama kan yang belum siap, kemudian setengah siap, dan sudah siap sepenuhnya Bu. Nah bagaimana Ibu membagi
mengkelompokkannya Iya, kan Pak. mengelompokkannya dalam proses pembelajaran. Kan di awal itu di awal pembelajaran kan ditanya mereka sebelumnya materi sebelumnya ingatkah? Iya. Nah, kemudian kan materi yang sebelumnya itu masih berkaitan dengan materi hari ini. Nah, dari situ ada beberapa pertanyaan tentang keterkaitan materi itu, Pak. Nah, lalu di situ dari jawaban mereka ketika pertanyaan itu dapat dilihat kesiapan belajar mereka. Kemudian Bu, berkaitan dengan siswa yang kita anggaplah yang belum siap. Apa yang Ibu lakukan terhadap siswa yang beberapa siswa yang tersebut? Yang belum siap. Saya lihat kan Ibu tadi ada keliling tuh. Ya Pak. Ya, apa yang Ibu lakukan Nah, terhadap salah mereka? satunya itu ya tadi saya menghampiri langsung kan, mungkin saya tanya apa yang menjadi kesulitan atau yang dirasa mereka. Habis itu setelah saya melakukan itu memang ada yang akhirnya menjadi lebih aktif lagi, tapi masih ada lagi yang beberapa mungkin dia malu kah dengan saya masih sudah saya dekati. Di situ saya beri dorongan ke temannya di kelompok yang lebih aktif atau yang lebih dekat dengan dia. Nah, lalu saya bilang kan ajak itu agar semua anggota kelompoknya terlibat aktif dan bagi gitu kesempatan berbicara agar semuanya kan dapat berperan aktif tadi, berani mengemukakan pendapatnya. Mungkin dia malah mengemukakan pendapat kalau ini kepada saya, tapi kan dengan temannya. Nah, jadi temannya yang saya minta untuk juga mendorong. Iya, baiklah Bu. Artinya Ibu berkeliling itu memberikan penguatan-penguatan ya Bu terhadap siswa. Artinya kan ada 3 pembagian siswa itu, ada beberapa siswa yang perlu Ibu berikan penguatan lebih seperti itu atau perhatian lebih ya Bu. Perlu didekati. Baiklah Bu, ini sudah ada beberapa aspek dan strategi pengembangan yang saya tanyakan. Yang pertama, aktivitas interaktif. Saya lihat juga sudah ada. Kemudian pembelajaran berdiferensiasinya juga sudah terlihat. Memang aspek yang ingin Ibu kembangkan pada saat pembelajaran itu yaitu pembelajaran berdiferensiasi konten dan proses. Ya. Nah, berikutnya Bu, dari proses pembelajaran yang tadi Ibu lakukan, kemudian hambatan-hambatan yang sudah Ibu sampaikan, kemudian bagaimana cara Ibu memperbaiki hambatan. Nah, sekarang tindak lanjut ke depannya, Bu. Nah, kira-kira dari proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan, tindak lanjut ke depannya bagaimana, Bu? Komitmen Ibu terhadap mata pelajaran Ibu di kelas 11 itu, Bu. Oh iya. Ke depannya saya ingin lebih lagi mencari variasi, lebih berfokus kepada pembelajaran berdiferensiasi, seperti berusaha mencari variasi konten tadi Pak, agar dapat mewakili gaya belajar siswa. Kemudian karena di situ tadi saya merasa belum mewadahi atau memfasilitasi siswa untuk menghasilkan diferensiasi produk, saya juga ingin ke depannya bisa memunculkan diferensiasi produk tersebut, Pak. Agar siswa nantinya bisa menghasilkan karya sesuai minat dan gaya belajarnya. Iya, sesuai dengan minat dan pilihannya Oh ya, iya, Bu. dan pilihannya. Ya, benar sekali. Baik Bu, luar biasa. Terakhir Bu, apa yang ingin Ibu sampaikan dari dialog pasca observasi hari ini, Bu? Yang ingin saya sampaikan kepada guru-guru, karena kita menaruh harapan yang besar untuk murid. Nah, jadi saya harap guru-guru jangan patah semangat untuk terus menyediakan pembelajaran yang bervariasi atau berdiferensiasi tadi agar dapat mewadahi minat dan gaya belajar siswa. Seperti itu, Pak. Bagus sekali, Bu. Baiklah Bu, terima kasih. Tapi sebelum kita tutup, saya ingin menyampaikan catatan-catatan yang saya tulis pada saat observasi tadi ya Bu. Jadi dari penyampaian Ibu ya memang aspek-aspek dan strategi pengembangan yang hendak Ibu munculkan itu semuanya terlihat ada ya Bu. Nah kemudian ada beberapa hal di situ juga yang tadi seperti Ibu ingin memunculkan diferensiasi produk meskipun itu bukan aspek
dari pengembangan, jadi saya juga melihat di situ ada diferensiasi produknya pada saat Ibu memberikan tugas di akhir pembelajaran yaitu membuat konten video itu ya Bu. Nah kemudian satu aspek lagi yang terlihat pada saat Ibu mengajar di kelas yaitu kompetensi sosial emosionalnya. Nah, kira-kira Bu sampai titik ini apa yang Ibu ketahui tentang kompetensi sosial emosional itu Bu? Kompetensi sosial emosional ini kan ilmu baru lah ya. Saya itu baru beberapa paham. Ada sih mendengar ya beberapa. Itu kan ada beberapa poin yang termasuk kompetensi sosial emosional. Rasanya ada 5. Tapi 5 itu aja belum paham. Habis itu setiap poinnya itu yang perilakunya yang mana-mana yang masuk di poin ini, poin itu masih bingung Pak. Iya. Mungkin itu nanti akan dimasukkan ke refleksi atau tindak lanjut ke depannya ya Bu, Iya, untuk mengintegrasikan unsur KSE ini ke dalam proses pembelajaran Ibu. Jadi sebenarnya Bu, saya lihat itu pada saat proses pembelajaran itu kompetensi sosial emosional itu sudah ada pada saat Ibu mengajar. Mungkin Ibu tidak mengetahui bahwa itu masuk yang proses mana, ini masuknya di kompetensi aspek yang mana seperti itu Bu. Seperti itu Pak. Misalnya tadi Ibu menyebutkan ada 5 ya Bu. Ada 5 aspek ya. Nah, pada saat Ibu mengajak murid tadi kan untuk berdoa. Nah, kemudian kesiapan belajar murid. Nah, di situ KSE-nya itu manajemen diri Bu. Seperti itu. Nah, artinya Ibu sudah melakukan hal itu. Nah, kemudian tadi kan pada saat aktivitas interaktifnya juga, Bu. Nah, saya lihat Ibu juga berkeliling. Artinya Ibu memperhatikan bukan cuma fokus pada satu kelompok saja atau satu orang. Ibu berkeliling memperhatikan murid. Nah, pada saat itu Ibu memberikan rasa kesadaran diri kepada murid. Kemudian Ibu juga memberikan pada saat memfasilitasi diskusi juga di situ Ibu memberikan aspek keterampilan berelasi kepada murid. Nah, itu semuanya sebenarnya bagus Bu untuk kompetensi sosial emosional. Nah itu sedikit catatan dari saya Bu. Terima kasih Pak. Sebelum kita akhiri pembicaraan atau dialog kita pada saat pasca observasi ini Bu. Nah mudah-mudahan nanti pada saat refleksi tindak lanjut hal ini bisa kita tingkatkan lagi ya Bu. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah Bu, terima kasih atas dialog pada hari ini dan terima kasih juga atas kerjasamanya. Mohon maaf, nah pada saat pra observasi, kemudian observasi dan pada titik ini yaitu pasca observasi ada kekurangan atau kehilapan atau kata-kata yang tidak berkenan di hati Ibu. Terima kasih banyak Bu. Terima kasih juga Pak. Sama-sama Bu. Terima kasih Bu Ana. Iya. Demikianlah dialog pasca observasi yang dilakukan pada saat ini antara saya sebagai observer, kemudian Ibu Ana sebagai rekan sejawat yang mengajar mata pelajaran Bahasa Indonesia di kelas 11B, di mana Ibu Ana sudah menyampaikan aspek strategi dan dari pengembangan yang ingin dicapai yaitu pada saat pembelajaran berkaitan dengan aktivitas interaktif, kemudian pembelajaran berdiferensiasi konten, pembelajaran berdiferensiasi proses, dan penilaian sikap pengetahuan dan keterampilan. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.